Yang kita lihat beberapa kasus belakangan ini kan misalnya soal unit link, ada tuntutan karena kok nilai saldo saya kok berkurang kayak gitu-gitu ya. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti ini, Ibu menilai sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seorang agen, kemudian apa yang harus dilakukan juga seorang calon nasabah atau nasabah. Oke, salam jumpa kembali Sobat LPPI dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat. Nah, kali ini podcast LPPI, podcast bisnis, finansial, dan ekonomi akan menghadirkan tamu istimewa. Nah, di hadapan saya ini ada Ibu Miliana Martin. Apa kabar, Bu? Baik sekali, Mas Sandi. Bagaimana kabarnya Mas Sandi? Sehat Kabar ya? baik, Bu. Sehat selalu. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, kita sebenarnya tadi saya udah katakan bahwa ini adalah tamu istimewa kita hari ini, dan kita juga berada di tempat yang istimewa. Kita bukan di studio LPPI, tapi kita di rumah Ibu Miliana. Biasanya jam begini kalau wanita karir itu di kantor, tapi ini di rumah aja gitu loh. Jadi kita ingin tahu sebenarnya apa sih pekerjaan Ibu Miliana ini. Iya. Makasih banyak Mas Sandi. Oke, profesi utama saya adalah sebagai financial planner. Saya memang sudah terjun ke dalam dunia asuransi tahun 2004. Tapi memang saat ini kegiatan saya bukan hanya sekedar ke lapangan mengedukasi nasabah tentang pentingnya asuransi, tapi saya juga seringkali diminta untuk menjadi pembicara, baik di dalam skala nasional maupun juga internasional. Nah, itu juga sebenarnya karena saya memang punya passion untuk mengajar dan educating terkait dengan profesi saya sebelum saya terjun ke asuransi itu. Saya adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen. Nah, kenapa Ibu meninggalkan dunia akademik, dunia pendidikan dari seorang dosen kemudian beralih menjadi seorang financial planner? Apa menariknya industri ini? Gitu? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau mau bilang cita-cita ya, dari sejak kecil tuh saya punya cita-cita tuh mau jadi guru. Waktu saya masih usia SD aja saya pengen jadi guru SD. Kemudian waktu saya SMP, saya jadi kepikir, kayaknya enakan jadi guru SMP ya, karena murid-muridnya jauh lebih gede-gede kan, nggak terlalu kecil-kecil. Terus waktu saya udah di jenjang SMA, saya pikir kayaknya paling enak sih sebenarnya guru SMA sih, karena seru ya kan ya. Nah, pada waktu saya akhirnya kuliah, saya melihat sosok dosen dan saya pikir kalau saya jadi guru SD, SMP, dan SMA itu kan ilmunya terbatas. Tapi kalau jenjang universitas, ilmunya itu kan tak terbatas kan. Nah, itu sebabnya mengapa akhirnya saya setelah lulus kuliah dari Trisakti, saya langsung terjun menjadi sebagai dosen ya. Pada waktu itu masih asisten dosen tentu saja, tapi setelah saya pulang S2, saya akhirnya menjadi dosen penuh waktu. Nah, saya menjalankan profesi saya sebagai dosen itu sebenarnya itu cukup panjang ya, dari sejak saya lulus kuliah umur 21 tahun ya pada waktu itu, sampai terus 29. Jadi dari saya masih belum menikah sampai menikah, kemudian pengen punya anak juga cukup nunggu beberapa lama waktu ya, 2-3 tahun. Nah, setelah saya punya anak, waktu saya umur 29 tahun itulah, saya mulai galau gitu dengan profesi saya sebagai dosen, sementara saya juga punya anak. Nah, jadi sebenarnya waktu itu motifnya adalah, saya mesti cari pekerjaan nih, saya pengen cari kerjaan yang waktunya bisa saya spend bersama dengan anak saya, tapi saya juga ingin tetap berkarya gitu kan. Nah, akhirnya saya mengenal dunia asuransi karena sebagai seorang agen asuransi itu kan waktunya kan fleksibel. Dan memang itulah yang menjadi satu tujuan utama saya. Saya di sini saya mau cari kerjaan yang waktunya fleksibel sambil saya juga punya waktu bersama dengan keluarga. Jadi menjadi seorang agen asuransi, quality time bersama keluarga itu lebih lebih penting ya, lebih diutamakan ya. Meskipun saya memang lulusan dari Australia, tapi saya berpikir bahwa setelah saya menjadi seorang ibu, apalagi saya juga punya anak, itu kan nggak langsung punya anak ya. Kami menikah 2 tahun lebih, baru akhirnya saya hamil. Jadi saya punya anak itu di tahun ketiganya saya. Nah, jadi oleh karena itu setelah saya punya anak, saya berpikir kalau saya serahkan anak saya kepada babysitter dan kemudian saya tidak pegang sendiri, kok rasanya saya merasa sacrifice anak saya demi karir saya. Nah, sementara saya punya satu idealisme bahwa saya ingin menjadi seorang ibu,
Tetapi saya juga ingin punya karya dan akhirnya membuat saya harus mencari pekerjaan yang waktunya fleksibel kan, supaya saya bisa tetap bersama dengan anak saya pada waktu itu. Seberapa menariknya sektor asuransi gitu, sehingga itu menjadi pilihan Ibu? Nah, kalau soal menarik, sebenarnya awalnya saya merasa ini tidak menarik ya, karena bener Berarti kesan pertamanya tuh kesan pertamanya itu bener-bener kayaknya nggak menarik. Tapi kenapa akhirnya saya terdampar di sini gitu kan ya? Memang karena suami saya yang mendorong saya untuk terjun ke dalam dunia asuransi. Jadi suami saya pada waktu itu dia bekerja di dalam dunia asuransi, bukan sebagai agen asuransi, tapi dia sebagai manajemen sebagai staff dari jadi kepala divisi aktuari lah ya dari waktu itu kan. Jadi dia bilang sama saya, ya kalau kamu mau cari pekerjaan yang waktunya fleksibel, cocok tuh kamu sebagai agen asuransi. Terus saya waktu itu langsung bilang, nggak mau soalnya saya merasa, ya maaf aja ya, apalagi tahun 2004, agen asuransi itu nggak keren ya. Saya merasa kayaknya saya lebih keren kalau saya tuh punya profesi sebagai dosen. Misalnya kalau orang tanya, Mili kamu kerjanya apa? Saya pasti akan bilang lebih nyaman dan lebih bangga waktu saya bilang, wah saya sebagai dosen. Wow keren banget ya, orang tuh kayaknya mandang kalau dosen kan pinter dan sebagainya kan. Apalagi waktu itu saya masih muda, lebih prestisius gitu kan, lebih keren. Nah tapi kalau misalkan saya bilang si agen asuransi, wah terus terang saya sebenarnya malu sih ya untuk mengakui diri saya sebagai agen asuransi. Jadi kalau mau dibilang apakah memang itu sangat menarik, awalnya tidak menarik. Tapi mungkin karena ya keterpaksaan kondisi ya, saya adalah pengen mau cari kerjaan yang fleksibel, saya juga memang pengen juga merawat anak saya. Yang ada di depan mata opportunity-nya adalah ya agen asuransi gitu, dan itu akhirnya menyebabkan saya masuk. Nah tetapi Mas Andi, memang awalnya saya datang ke dalam dunia asuransi itu dengan kurang memandang bahwa asuransi ini sebagai bisnis yang menarik ya, atau profesi yang menarik. Tapi kalau ditanya sekarang, apakah profesi ini sangat-sangat menarik? Ini adalah profesi yang sangat luar biasa, Mas Andi. Benar-benar sangat luar biasa, karena banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan melalui profesi ini. Oke, Sobat LPPI, ternyata menjadi agen asuransi itu sangat menarik. Walaupun kesan pertama tidak begitu menggoda, tapi ketika terjun ke dalam, pinginnya di dalam terus, nggak keluar-keluar, basah terus gitu. Nah, untuk mengetahui sejauh mana enaknya di dalam industri ini, kita akan ngobrol lebih lanjut. Menjadi agen asuransi itu memang sebuah profesi yang mulia dan sejatinya menjadi idaman atau cita-cita banyak generasi muda ya, untuk kalangan milenial. Nah, sebenarnya apa yang Ibu alami dalam perjalanan berapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun? Sekarang sih 18 tahun ya. Nah, kemudian menjadi seorang financial planner. Nah, itu kan profesi yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini ya. Kalau kita bicara di saat pandemi, orang butuh pendampingan dari sisi perencanaan keuangan. Nah, apa yang membuat profesi ini tuh begitu menarik dan penting? Oke, saya bahas dulu dari sisi pentingnya dulu ya. Apalagi dalam konteks pandemi kan ya. Kita sudah melewati 2 tahun lebih untuk pandemi di Indonesia, dan saat ini kita lihat masyarakat kita itu sangat-sangat concern terhadap kesehatan. Jadi setiap orang pakai masker, pasti juga punya hand sanitizer, lalu kemudian juga aware terhadap pentingnya obat-obatan, vitamin gitu kan. Dan dalam masa pandemi ini kita menyaksikan juga banyak orang yang terdampak terhadap COVID, misalnya sakit, bahkan meninggal karena COVID. Jadi di dalam masa pandemi ini peran daripada dokter tuh penting banget ya kan Mas Andi ya. Bayangkan dunia ini jika tidak ada dokter, wah kayak apa ya dunia ini kalau nggak ada dokter terus kita mengalami COVID. Tentunya itu akan menjadi satu hal yang miserable ya kita bilang ya. Nah saya ingin memparalelkan dengan apa jadinya dunia ini tanpa asuransi. Kenapa? Karena asuransi itu berperan untuk menopang secara finansial orang-orang yang mengalami musibah, apakah itu sakit penyakit, bahkan juga kematian. Nah, oleh karena pentingnya asuransi itu sama seperti pentingnya itu juga dokter, maka siapa sih yang bisa membawa produk yang indah ini? Yaitu adalah para agen-agen asuransi. Jadi kalau bilang apakah profesi ini penting? Sangat penting. Sebagaimana orang membutuhkan dokter, orang juga membutuhkan agen asuransi untuk bisa menjelaskan dan mengedukasi masyarakat tentang penting asuransi. Nah, kalau soal menarik saya bisa menyimpulkan itu menjadi 3 I ya Mas Andi. 3 I itu saya singkat, pertama adalah impact. Yang kedua adalah independen dan yang ketiga adalah income. Nah, impact itu dalam artian gini,
sebagai profesi agen asuransi itu kita memberikan dampak. Dampak pada apa? Dampak kepada masyarakat. Contohnya pada saat tahun 2021 kemarin ya, saya punya nasabah yang masuk rumah sakit karena COVID itu ada puluhan. Dan 2 diantaranya meninggal dunia. Yang satu memang sih udah usianya 69 tahun ya. Tapi yang satu tuh baru 30 tahun. Nah di situ pada waktu klaim terjadi, pada waktu rawat inap terjadi atau bahkan meninggal dunia dan saya harus mengurus untuk klaim meninggal. Dan disitulah sebenarnya dampak daripada pekerjaan sebagai profesi agen asuransi, di mana apa yang kita lakukan kepada nasabah-nasabah bukan cuma sekedar menjual kemudian mendapatkan komisi, tetapi dampak kepada keluarga yang ditinggalkan itu adalah suatu hal yang bermakna. Jadi itu soal dampak. Sebenarnya dampak itu bukan cuma kepada nasabah, tetapi juga dampak kepada diri kita sendiri. Bagaimana sebagai pelaku industri, kita pun bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu saya rasakan. Kadang kan saya bilang bahwa di awal tuh saya masuk sebagai agen asuransi dengan rasanya kok malu-malu, nggak pede gitu kan ya. Rasanya kayaknya kalau mau nawarin orang asuransi itu, aduh takut ditolak dan sebagainya gitu. Nah kalau sekarang saya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih punya confident dan juga lebih punya satu kebanggaan, serta juga harkat dan martabat gitu ya. Bahwa sebagai seorang agen asuransi, saya juga sama seperti seorang dokter, sama juga seperti seorang lawyer dan juga accountant yang mereka adalah para profesional. Nah itu adalah dampak. Jadi dampak kepada masyarakat dan dampak pada diri sendiri. Nah yang kedua adalah income ya. Menariknya profesi ini karena income. Karena income itu tentu saja terus terang ya Mas Andi ya. Waktu dulu saya menjadi seorang dosen. Kemudian saya 8 tahun meniti karir saya sebagai seorang dosen itu. My last salary tahun 2004 itu 6 juta per bulannya. Ya kan? 6 juta. Ya sebenarnya cukup besar juga dibandingkan dengan universitas lain gitu. Karena saya berempat. Saya tuh 4 bersaudara, kakak saya yang pertama juga dosen, kakak saya yang kedua juga dosen, saya juga dosen, yang adik saya bukan. Jadi di antara kami itu saya paling besar, tapi sebesar-besarnya ya 6 juta sih per bulan gitu kan. Kemudian masuk ke dalam industri asuransi tahun 2004, dalam tahun pertama saja income yang saya dapatkan dari industri asuransi itu 8 juta. Padahal kan tadi saya bilang kan waktunya fleksibel, bisa sambil ngurus anak gitu. Nah itu baru tahun pertama gitu kan. Padahal di rumah aja Padahal udah ya, 8 juta. Betul ya. Nah jadi kalau mau dibilang secara income itu jauh lebih baik daripada kalau kita melakukan profesi yang lainnya. Nah yang ketiga adalah independen tentu saja ya. Independen dalam arti kita punya keleluasaan, waktu, misalnya waktu kerja, fleksibel gitu kan, nggak ada yang mengatur harus 9 to 5 seperti itu. Yang penting kitanya juga disiplin untuk kita bisa punya goal dan aktivitas. Independen juga dalam set the goal dan dreams. Nah ini yang paling penting sih Mas Andi. Kenapa? Karena waktu saya dulu sebagai seorang dosen, saya bisa punya cita-cita apa sih? Mungkin cita-cita saya paling mentok, naiklah dari dosen sebagai dekan atau mungkin paling mentok sebagai rektor. Tapi saya nggak tahu ya, kalau saya jadi rektor itu mungkin tunggu saya ubanan dulu deh kayaknya ya. Nah tapi di dalam industri asuransi, saya bisa set the dream big, gitu kan. Waktu saya menjadi agen asuransi, saya pengen jadi agen asuransi itu yang levelnya internasional. Dan di dalam level internasional itu namanya MDRT ya, Million Dollar Round Table, itu juga ada level-levelnya lagi. Ada yang court of the table, itu 3 kali lipat MDRT. Terus ada lagi top of the table, itu 6 kali lipat MDRT. Dan saya punya impian, saya mau mencapai yang tertinggi. Dan itu tercapai gitu kan. Itu bisa kita lakukan. Termasuk juga ketika saya di sini, dengan saya juga sering kali diminta jadi pembicara, saya punya impian kalau saya juga pengen menjadi international speaker. Saya ingin berada di platform yang memang seluruh dunia itu juga bisa mendengarkan sharingnya saya. Dan itu pun juga tercapai. Jadi independen dalam hal waktu, independen dalam hal impian, itu semua kita dapatkan. Jadi kalau kayak gitu, menarik nggak? Pasti menarik banget ya. Apalagi buat teman-teman yang milenial nih, yang masih umur 30, di bawah 30. Seperti saya dulu juga masuk ke dalam industri ini juga waktu usia 29 tahun. Sobat LPP, ini baru cerita awal, tapi sangat menarik. Menjadi seorang agen asuransi, kerjanya dari rumah sambil ngurus anak, tapi bisa jadi speaker internasional. Nah, pentingnya menjadi seorang agen itu bukan membalik telapak tangan tingkat keberhasilannya. Beliau ini seorang financial planner tersertifikasi. Dan kalau dulu di industri asuransi itu ada title-nya CFP, ya, Certified Financial Planner, ya. Menjadi seorang agen asuransi harus total dan tersertifikasi profesional, terus meningkatkan kompetensi. Nah,
untuk cara-cara untuk melalui hal seperti itu, mungkin Ibu bisa sharing bahwa agen asuransi juga mempunyai risiko, dan untuk mengantisipasi risiko yang dia hadapi berhadapan dengan nasabah, kemauan nasabah, itu strateginya gimana? Oke, jadi soal sertifikasi dulu ya. Saya mau bicara dulu tentang bagaimana pemetaan daripada industri asuransi yang ada di Indonesia. Memang kan setiap orang itu berhaklah menjadi agen asuransi kan. Gampang banget untuk menjadi agen asuransi. Caranya adalah tinggal ikut training, ikut ujian gitu kan. Dan itu juga mudah. Apapun backgroundnya itu boleh bisa. Yang penting mereka sudah punya lisensi AAJI, sudah bisa menjual. Nah, tetapi ada tetapinya. Berapa banyak agen-agen asuransi yang komitmen? Nah ini kita selalu mengenal namanya rule 80-20 ya, atau Pareto. Jadi dari antara mungkin saat ini ada 600.000 agen-agen asuransi yang ada di Indonesia yang punya sertifikasi AAJI. Ya mungkin sekitar 20% saja yang benar-benar komitmen yang menjadikan profesi ini sebagai profesi yang full time. Nah tentunya buat mereka-mereka yang komitmen untuk menjadikan profesi ini full time, maka tentunya inilah yang paling bertumbuh ya dari mereka-mereka yang akhirnya growing seperti kayak saya bisa last long sampai 18 tahun. Nah sisanya gimana? Sisanya adalah mereka yang cuman datang mampir sebentar ke industri asuransi, mungkin cuman hitungan bulan atau hitungan tahun gitu kan. Setelah itu udah pergi gitu. Jadi di lapangan kita tuh akan bertemu dengan banyak sekali orang-orang yang istilahnya itu adalah orphan policy Mas Andi. Orphan itu kan yatim piatu ya. Policy itu adalah polis. Jadinya itu adalah polis yang udah nggak ada lagi agennya, udah nggak dilayani lagi oleh agennya, ya udah pernah dijual sama agen, tapi agennya udah nggak tahu kemana, udah meninggalkan leave the business. Dan itu banyak sekali di Indonesia. Sayang banget. Padahal sebenarnya kalau mereka agen-agen ini, mereka itu sungguh-sungguh menekuni profesi ini, bahkan juga mengambil sertifikasinya bukan cuma sekedar yang AAJI, tapi juga sampai seperti kayak saya ya, Certified Financial Planner. Nah itu akan pastinya dia akan bertumbuh. Jadi benefitnya ya kalau misalnya agennya juga bertumbuh atau agennya juga last long, pasti juga nasabahnya juga akan terpelihara. Jadi kalau saya sih lihat masyarakat Indonesia sekarang udah makin cerdas. Kalau dulu awal-awal ya mungkin orang beli asuransi itu hanya berdasarkan relasi aja. Misalnya Mas Andi didekati nih sama saudara misalnya ya, ya udahlah kamu beli dong, kamu kan saudara saya gitu kan, atau kakak, adik, atau teman dekat, oh kamu beli dong, kamu kan saudara saya, ya udahlah beli saja gitu kan. Tapi sekarang ini enggak, masyarakat Indonesia itu jauh lebih cerdas, karena kalau hanya sekedar beli dari hanya hubungan relasi tanpa benar-benar melihat kembali apakah orang ini akan punya long term service commitment-nya, ya kan yang terjadi adalah ya kayak sekarang ini banyak sekali polis-polis yang nanti yatim yang tidak lagi dilayani oleh agen semula. Nah, jadi masyarakat saat ini juga sudah mulai sih lebih cerdas untuk mencari agen-agen yang komitmen terhadap profesi ini. Saya sih berharap ya banyak sekali orang-orang yang nantinya lebih komitmen nih terhadap profesi ini. Karena Indonesia masih banyak sekali marketnya, masih sangat luas dan masih sangat dibutuhkan profesi ini. Iya betul sekali, karena tingkat literasi kita juga masih rendah. Betul, kemudian Mas Andi. Komitmen agen dituntut terus meningkatkan kompetensi sehingga meminimalisir terjadinya mis-selling. Nah, yang kita lihat beberapa kasus belakangan ini kan misalnya soal unit link, ada tuntutan karena kok nilai saldo saya kok berkurang kayak gitu-gitu ya. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti ini, Ibu menilai sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh seorang agen, kemudian apa yang harus dilakukan juga seorang calon nasabah atau nasabah dalam membeli produk asuransi. Iya, jadi memang kasus-kasus komplain terhadap unit link yang juga baru muncul ya di dalam beberapa saat terakhir ini menjadi sebuah alarm ya. Alarm bagi industri ini bagaimana kita bisa berbenah. Berbagai pihak semuanya harus berbenah. Agennya juga harus berbenah. Dalam artian kamu jual jangan asal jual. Karena nanti kan bagaimana kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu kan. Nasabah ternyata mempertanyakan apa yang kamu jual kok tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi jangan asal bicara, jangan asal manis-manisnya aja. Tapi perlu mengedukasi kepada masyarakat dengan benar supaya mereka ketika membeli produk ini mereka juga sadar konsekuensi. Misalnya ada biaya yang akan timbul,
ya kan? Dan kemudian ada resiko yang akan timbul dengan investment yang terjadi. Nah, itu hal yang pertama. Jadi dari sisi agen harus berbenah diri, harus bisa lebih transparan, lebih profesional, dan juga lebih wholeheartedly ya untuk melayani nasabah. Yang kedua, untuk masyarakat. Tentunya juga masyarakat juga harus lebih melek, lebih cerdas asuransi istilahnya ya. Jangan cuma sekedar asal beli tapi nggak tahu produknya apa. Jangan langsung percaya, tapi baca dulu polisnya dengan baik gitu kan. Jadi masyarakat pun juga bisa lebih cerdas untuk bisa melihat bahwa memang produk asuransi itu bagaimana sih mekanismenya, cara kerjanya itu seperti apa. Yang terjadi memang dulu-dulu ya, terus cukup banyak cara jualnya adalah ini seperti tabungan. Sambil kamu menabung, sambil kamu dapat asuransi gratis. Tapi kan sebenarnya tidak ada yang gratis dalam dunia ini kan. Sebenarnya asuransi unit-linked bukan tabungan. Ini adalah sebuah asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Kalau asuransi ada biayanya. Investasi juga ada resikonya. Nah, jadi kalau masyarakatnya paham, tentunya juga akan lebih membuat ke depannya orang nggak trauma ya untuk berasuransi ya. Jadi Sobat LPPI, asuransi memproteksi risiko finansial kita di masa depan. Betul. Nah, harus dipahami juga bahwa kita adalah tertanggung ketika membeli polis asuransi. Kita bukan investor, sehingga jangan melihat bahwa ketika saya membeli produk yang dibalut investasi, proteksi berbalut investasi, kita berpikir bahwa oh itu tabungan saya itu. Sebenarnya enggak. Iya, betul. Betul. Jadi Sobat LPP, kita sebagai nasabah atau calon nasabah ketika ingin membeli produk asuransi harus memahami kontraknya, mengetahui kebutuhan kita apa seperti itu ya Bu ya. Iya. Sehingga kemudian hari kita tidak terantuk dengan pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga fungsi proteksi atau asuransi sebenarnya akhirnya hilang gitu lah. Iya, betul. Harus cerdas finansial lah istilahnya sekarang. Sobat LPI, yang menarik lagi bahwa Ibu Meliana ini dia tidak hanya fokus dengan financial planner atau menjual produk asuransi saja. Nah, di hadapan saya ini ada sebuah buku. Jadi memang jiwa akademisi, jiwa menulis, jiwa itunya nggak hilang. Makanya di sini ada sebuah buku. Buku ini judulnya Kobaran Api Juara. Nah, kita ingin tahu nih pesan dari buku ini gitu. Oke, iya. Jadi memang dengan background saya sebagai seorang dosen, memang saya tuh suka menulis dan saya suka berbagi. Dan saya berpikir bagaimana tulisan-tulisan saya atau karya saya itu bisa lebih ada legasinya ya, kita bilangnya legacy. Nah, oleh karena itu buku adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu bikin legacy gitu untuk industri asuransi ini. Memang kalau mau dibilang belum banyak ya buku-buku asuransi yang ada di Indonesia. Dan saya waktu menulis ini, saya menulis dengan saya tulis sendiri ya. Artinya saya nggak minta orang untuk menuliskan buat saya, tapi saya menuliskan semua sendiri. Yang saya bagikan juga adalah pengalaman-pengalaman saya, up and downs-nya saya. Bagaimana akhirnya saya juga berjuang dari bawah yang tadinya nggak mengenal sama sekali dunia asuransi atau kurang suka terhadap asuransi. Bagaimana saya bisa bertumbuh menjadi orang yang believe terhadap asuransi, dan akhirnya saya berharap bahwa buku ini tuh bisa menjadi satu kobaran api juara bagi masyarakat, terutama juga bagi agen-agen asuransi yang ada. Nah, saya menulis buku ini tahun 2019 ya, saya launching itu di 2019. Dan pada waktu itu memang ketika saya launching itu saya setelah melewati 10 tahun MDRT membersnya saya. Jadi MDRT itu adalah Million Dollar Round Table. Kalau kita sudah 10 kali, maka kita itu dianggapnya sebagai anggota seumur hidup atau life member MDRT. Oleh karena itu, ya saya tulis buku ini itu ketika saya sudah mencapai life member, dan kemudian saya juga buat dalam versi bahasa Inggrisnya The Burning Flame of a Champion, supaya juga bisa dinikmati bukan hanya agen-agen asuransi yang ada di Indonesia, tapi juga agen asuransi yang ada di luar negeri. Nah, yang menariknya di dalam buku ini pula, saya sebenarnya sudah punya impian untuk menulis buku, Mas Andi. Tapi saya memang menunggu timingnya. Saya menunggu sampai saya 10 kali dulu nih mencapai MDRT, karena saya berharap bahwa dengan saya sudah 10 kali, pastinya akan lebih banyak hal-hal yang bisa saya ceritakan.
Nah, di dalam tahun ke-9-nya saya sebagai MDRT member, tahun itu tahun 2007 ya, 2017 ya, saya terkena kanker, Mas Andi. Jadi saya terdiagnosa kanker tiroid yang pada waktu dokter mengatakan hasil biopsinya saya tuh kanker, itu tuh saya kaget banget, saya shock banget. Karena saya merasa bahwa, masa sih dok ini nggak salah gitu kan ya. Kok saya nggak merasa apa-apa gitu. Memang ada benjolan di leher saya. Tetapi waktu dokter suruh saya untuk USG, kemudian suruh untuk biopsi, ya saya ikut aja ya sesuai dengan apa yang dokter bilang. Dan waktu hasil USG-nya mengatakan ini adalah karsinoma istilah kedokteran untuk kanker, itu saya merasa gini, loh kok ini benar-benar kanker yang terjadi pada diri saya kah? Saya tuh udah langsung mikirnya macem-macem gitu. Kenapa? Karena kan saya di industri asuransi itu, saya melayani nasabah-nasabah yang klaim, apakah itu kanker, mungkin penyakit jantung, stroke, bahkan ada yang meninggal juga. Jadi saya udah berpikir, wah apakah inilah end of my life gitu kan? Apakah ini adalah seperti kayak ya udah bel pulang sama Tuhan gitu kan ya. Saya jadi penuh dengan kekhawatiran gitu kan. Nah, tapi memang bersyukurnya kanker yang saya derita itu adalah stadium 2. Itu sebabnya mengapa sih tidak merasa apa-apa. Jadi hanya benjolan aja. Jadi kalau kita seringkali dengar bahwa kanker itu kan silent killer ya. Jadi dia penyakit yang diam-diam. Jadi kalau misalnya kita tumbuh, kalau kita juga nggak aware dan kejadiannya itu sampai kita udah merasa ada keluhan, biasanya itu udah stadium lanjut, stadium 3 atau 4. Makanya dokternya bilang, untung kamu itu masih di stadium awal, jadi masih bisa disembuhkan. Nah, saya masih bersyukur sekali karena saya merasa seperti mendapatkan second chance of life ya di dalam hidup saya, dan akhirnya saya bisa operasi dan kemudian sembuh. Nah, pada waktu saya akhirnya melakukan operasi, tentunya saya dibayar dong maksudnya semua biaya pengobatan saya di rumah sakit itu terbayarkan sama asuransi. Nah, di situ saya merasakan, loh, saya juga adalah orang yang juga rentan terhadap sakit penyakit dan kemudian saya sendiri pun juga klaim untuk asuransi saya. Nah, di luar daripada itu, asuransi itu ada macam-macam, Mas Andi. Ada asuransi rawat inap, ada asuransi sakit kritis. Nah, asuransi sakit kritis itu beda sama rawat inap. Rawat inap itu hanya membayar biaya rawat inapnya. Sementara kalau santunan sakit kritis, dia langsung memberikan kita tuh sejumlah uang sekaligus. Artinya lump sum money gitu ya. Untuk santunan sakit kritis yang mana akan dipakai pada saat orang sakit kritis kan mungkin dia butuh biaya untuk hidup, ya kan, dia udah nggak bisa kerja lagi misalnya, harus bisa membayarkan mungkin hutang-hutangnya dan sebagainya. Nah, jadi pada waktu saya mendapatkan klaim sakit kritisnya saya itu nggak nyangka kalau saya harus klaim polisnya saya ini di dalam usia saya 42 tahun. Saya berpikir mungkin nanti ya kalau udah tua umur 60 atau umur 70 barulah gitu ya saya terkena sakit kritis kan. Tapi kenyataannya saya mengalami kanker di usia saya 42 tahun. Karena pada waktu itu saya terus terang juga memang pasti nggak bisa bekerja dong untuk sementara waktu kan untuk recovery saya. Tapi saya nggak khawatir dengan finansial karena ada uang asuransi. Kemudian pada waktu itu juga saya ada cicilan KPR. Saya dengan suami saya, kami cicil untuk properti ya, untuk ruko, biasanya kan buat investasi. Dan kalau nyicil properti itu kan tenornya bisa 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Yang kita selama ini per bulan bayarin gitu. Nah dengan adanya uang asuransi, saya bayarkan lunas semua KPR saya dan saya menjadi bebas hutang gitu kan. Dan kemudian masih ada sisa lagi uangnya. Saking besarnya itu ya klaimnya saya itu, ada sisa lagi yang saya akhirnya belikan dolar dan itu persiapan buat anak saya kuliah. Jadi saya bisa mengatakan bahwa asuransi itu a dream keeper, menjaga impian kita. Kita punya impian misalnya mau berinvestasi di properti, kita pengen punya impian mau menyekolahkan anak ke luar negeri. Tapi kalau along the way kita mengalami resiko kehidupan, misalkan kayak seperti saya kanker, maka asuransi itu yang melindungi impian itu semuanya. Dan saya boleh mengatakan bahwa sepanjang saya 18 tahun berkarir sebagai agen asuransi, klaim yang paling besar yang saya tangani adalah klaim diri saya sendiri. Jadi itu membuktikan bahwa betapa saya itu punya highly confident terhadap and highly believe ya terhadap produk asuransi, maka punyalah asuransi yang memadai, bukan cuma sekedar punya. Nah itu saya tuliskan semua di dalam buku saya. Bagaimana saya mengedukasi juga kepada agen-agen asuransi, bukan cuma sekedar kamu itu mau mencari titel atau mencari achievement, pencapaian, award gitu ya. Tapi kamu sendiri pun juga harus memprotek diri kamu sendiri pun juga dengan baik. Karena kita pun juga bisa mengalami hal itu. Jadi saya merasa setelah saya 10 tahun gitu kan menjadi MDRT dan diantaranya itu tahun ke-9 saya mengalami klaim, itu menjadi power ya, menjadi satu keyakinan buat saya waktu saya menuliskan buku ini.
Makanya bukunya adalah Kobaran Api Juara. Karena saya pengen setiap orang yang baca buku ini mereka berkobar-kobar nih, berkobar-kobar untuk menjadi agen yang profesional, menjadi agen yang Inspirasi sungguh-sungguh. agen asuransi kelas dunia. Ya, kelas dunia dong. Ya. Jadi sobat LPPI, Bu Miliana ini adalah past country chair MDRT Indonesia. Jadi MDRT itu adalah wadah agen-agen profesional dan memiliki standar internasional. Nah, jadi kelebihannya itu bisa dapatkan speaker, mentor, bagaimana cara menjadi agen yang profesional, menjual. Jadi kita menjual, menawarkan sesuatu kepada nasabah, jadi kita paham kebutuhan nasabahnya apa, baru kita tawarkan produk. Jadi segala sesuatu ditulis Bu Miliana dalam buku ini. Jadi jika Anda berminat, Anda hubungi LPPI Voice, nanti kita akan menyambungkan Anda dengan Bu Miliana. Dengan senang hati, beliau akan memberikan sekaligus financial planner lah buat sobat LPPI. Nah, menarik lagi, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa beliau ini adalah seorang dosen akademisi. Kemudian kendati meninggalkan dunia kampus, tetapi bersama suami, beliau ini mendirikan MD Academy. Nah, kita ingin tahu apa sih MD Academy ini. Jadi mungkin Ibu Miliana bisa menjelaskan. Ya tadi saya bilang ya, memang di sini kan kita sebagai seorang agen asuransi itu punya independence ya. Independence untuk set the dream big gitu kan. Jadi selain daripada saya menjadi penulis, salah satu impian saya punya akademi. Nah, jadi memang saya buatnya namanya adalah Miliana dan David Academy. David adalah suami saya. Jadi suami saya yang mendorong saya menjadi dalam di industri asuransi ini, dia saat ini menjadi agency directornya saya. Dan dia juga bersama dengan saya menulis buku ini. Nah, kemudian untuk Miliana dan David Academy ini adalah salah satu vehicle buat saya untuk spread my messages lah. Untuk kita menyebarluaskan pesan-pesan asuransi. Audiensnya siapa? Pertama adalah audiensnya agen-agen. Ya, agen-agen yang ada di Indonesia maupun juga di luar negeri. Saya mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun workshop ataupun seminar-seminar gitu kan buat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, saya juga gunakan Miliana dan David Academy ini juga sebagai sarana untuk bisa edukasi kepada consumers. Terutama saya kan memang mendirikan akademi ini di dalam pandemi ya Mas Andi. Jadi kita pandemi itu mulai tahun 2020, bulan Mei 2020 baru saya buat gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya semuanya menjadi bisa serba virtual gitu kan. Nah, jadi sejak saya mendirikan Miliana dan David Academy ini, saya setiap bulan secara rutin itu saya mengadakan event-event buat customer. Untuk edukasi kepada customer tentang berbagai macam ya. Bukan cuma sekedar asuransi, tetapi yang terkait. Misalnya yang akan datang nih, saya akan bicara mengenai pajak. Ya kan, tentang bahwa ini kan udah mulai pelaporan pajak ya, SPT ya kan ya. Dan itu kan tentunya banyak yang bingung, ini sebenarnya dimasukkannya apa sih yang mesti dilaporkan gitu kan. Dan apakah nanti kalau klaim terjadi, apakah ini kena pajak dan sebagainya. Jadi saya mengundang narasumber yang ahli di bidang pajak yang akan memberikan wawasan dan juga pemahaman kepada audiens tentang bagaimana sebenarnya asuransi dan pajak itu terkait. Dan juga saya misalnya memberikan webinar tentang kesehatan ya. Jadi saya undang dokter dari rumah sakit untuk bicara tentang hal ini. Jadi memang ya ini adalah the way-nya saya ya, atau caranya saya itu untuk bisa reach out people gitu ya, untuk bisa juga mengedukasi orang, untuk mereka juga memang menjadi lebih cerdas finansial. Oke, Sobat LPI, ini memang istimewa dan luar biasa karena semuanya ini dikerjakan oleh Bu Miliana dari rumah. Iya betul, dari rumah. Kita bisa membayangkan, makanya kita podcast LPP Voice memutuskan untuk datang ke rumah beliau dan melakukan rekaman di sini karena di sini sangat istimewa. Jadi kita ingin mendapatkan pengalaman, insight dan sangat banyak bagi Sobat LPI yang berprofesi sebagai apapun. Jika kita ingin beli produk asuransi, pelajari dengan sungguh-sungguh, carilah financial planner yang handal seperti beliau. Jika Anda susah, cari aja di Google, pasti ketemu namanya Miliana Martin. MD Academy akan Anda ketemukan di sana dan banyak pesan-pesan dan motivasi yang bisa kita petik. Nah, bagi Anda agen asuransi, Sobat LPI, pelajari dengan sungguh-sungguh tingkatan kompetensi. Jika mendapatkan kesulitan,
datangnya lagi beliau dengan tangan terbuka akan memberikan Anda wawasan yang baik. Iya, pasti. Saya welcome kok untuk semua orang belajar. Jadi begitu indah profesi ini sehingga prinsipnya bahwa semua orang bisa menjadi apa yang kita inginkan, bisa mewujudkan. Salah satu contoh tadi sudah dijelaskan Sobat LPI oleh beliau, dan asuransi adalah sebuah kebutuhan karena itu memproteksi kondisi finansial dan masa depan kita. Nah, mungkin Bu Mulyana bisa memberikan pesan terakhir bagi masyarakat, bagi agen soal bahwa asuransi itu penting buat kita semua. Ya, saya pikir pandemi ini menjadi alarm buat kita semua untuk menata kembali kehidupan kita. Menata dalam banyak hal ya, dalam hal misalnya keluarga, dalam hal time management kita, termasuk juga dalam hal asuransi. Nah, dalam hal ini coba review kembali polis asuransi yang dimiliki, baik Anda sebagai seorang agen asuransi ataupun sebagai masyarakat, coba kembali lihat asuransi yang dimiliki itu apakah sudah memadai. Karena sesuai kebutuhan. Betul, sesuai kebutuhan, dan masih juga uncertain kan ke depannya. Nanti ini masih ada lagi kah varian-varian berikutnya yang akan muncul, maka persiapkan diri karena kita tidak bisa melarang hujan itu datang. Tapi yang kita persiapkan adalah payungnya dulu gitu. Dan payungnya jangan yang kecil, tapi payung yang cukup untuk melindungi keluarga kita. Itu aja sih pesan saya buat semuanya sahabat sobat LPPI ya. Jadi sebenarnya kita tidak rugi, jangan berpikir rugi untuk beli produk asuransi ya. Oh ya pasti dong, iya. Itu adalah produk untuk membeli ketenangan justru. Ada analogi sederhana ketika kita membayar iuran keamanan, Ya, dan betul. ketika dalam setahun tidak terjadi pencurian, tidak mungkin kita meminta kembali duit. Betul, justru kita iuran bersyukur keamanan, dong kan? semuanya Kita bersyukur aman gitu. Nah, itu sebenarnya asuransi. Iya, betul. Atau kalau dari industri, dari sisi asuransi kesehatan itu ada analogi bahwa ketika dalam kondisi kita susah, mau melakukan operasi atau tindakan medis tapi nggak punya duit, tapi ada pihak ketiga yang akan sukarela membayar, itu adalah asuransi ya. Nah, betul, ya benar. Itu Jadi analogi mungkin orang masyarakat ya Mas Andi ya nggak suka kata asuransi, tetapi kalau ditanya mau nggak kalau kamu sakit ada yang bayarin, siapa yang nggak mau gitu kan ya? Mau nggak kalau misalnya kamu sampai amit-amit ya ditinggal oleh pasangan kamu, tapi keluarga kamu tetap terpelihara secara finansial, pasti mau kan? Mau nggak kalau misalnya ada jaminan bagi edukasi anak-anak kamu sampai ke tingkat universitas, apapun yang terjadi gitu kan. Siapa sih yang nggak mau? Jadi memang sebenarnya asuransi itu adalah produk yang begitu indah dan mulia, tetapi sayangnya keindahan daripada produk asuransi itu seringkali tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh awan-awan yang tebal yang mungkin orang punya image yang buruk terhadap asuransi, atau mungkin agen-agennya juga yang masih belum profesional. Nah, ini yang kita memang mau clear up ya, kita memang mau bersihkan supaya generasi berikutnya mereka nggak trauma lagi sama asuransi. Mereka lebih juga sadar asuransi dan mereka lebih cerdas berasuransi. Mungkin bisa mulai dengan mendaftarkan di BPJS Kesehatan. Ya, itu adalah langkah awal. Itu kan pemerintah juga udah katakan seperti itu ya. Jika ingin layanan yang lebih nyaman bisa asuransi yang swasta baru, iya. Oke, Sobat LPI. Sobat LPI, kita sudah mendapatkan insight dan sharing yang luar biasa pada hari ini. Oke, Bu Mulyana, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Oke, makasih banyak Mas Andi. Makasih semuanya Sobat LPPI. Salam sehat buat kita semuanya. Oke.